Saya Nadia Mai Abelia, nomor absen 22 dari kelas 12 AKL 2. Di sini saya akan memberikan tutorial cara menginput perusahaan manufaktur rumah komputer dari transaksi 1 sampai 15. Selamat menyaksikan. Pertama, langsung saja kita menuju ke transaksi pertama. Untuk transaksi yang pertama, di sini ada bukti kas masuk yang diterima dari internal komputer. Kita sebagai rumah komputer akan ada penerimaan uang kas atau pelunasan piutang. Dan di sini ada dokumen pendukung transaksi 1 yang berupa faktur. Di bawahnya juga ada bukti transfer. Dengan kata lain, customer telah melakukan pelunasan piutangnya melalui transfer bank. Langsung saja pada transaksi pertama, kita klik aplikasi Mayop. Ketika ada transaksi pelunasan piutang, klik sales, kemudian receive payment. Deposit to account-nya kita pastikan cash in bank dan pilih customer-nya, yaitu international komputer. ID-nya kita masukkan nomor bukti, yaitu BKM-12-1. Pada tanggal, kita isikan tanggal transaksi, yaitu tanggal 1 bulan 12 2020. Amount receive-nya kita isikan 65.664.000. Payment method-nya kita isikan transfer, kita klik. Jika belum ada, maka kita akan membuatnya dengan cara klik new, isikan transfer bank, dan jika sudah, klik OK. Selanjutnya kita akan pilih transfer bank, klik use method. Bawahnya kita akan memperoleh transaksi. Di dalam transaksi ini kita mendapatkan diskon sebesar 2%. Diskonnya harus kita kurangkan dari 66.880.000 dikurangkan 10%. Dengan kata lain, nilainya adalah 1.216.000. Jadi total due akan sama nilainya dengan amount receive. Kemudian jika sudah, kita klik enter dan pastikan out of balance-nya 0. Jika sudah, klik Ctrl R. Jika sudah sesuai, kita klik OK lalu record. Cancel. Selanjutnya transaksi yang kedua, ada pemesanan dari Tokopedia. Karena ini pesanan dari Tokopedia dan ini masih proses order, maka kita harus menyesuaikannya, jangan langsung mengirimnya. Selanjutnya kita akan menginputkan pada aplikasi Mayop. Kita buka aplikasi Mayop, kemudian klik sales dan enter sales karena kita melakukan transaksi penjualan. Di bagian pojok kiri atas, ubah invoice menjadi order. Teks inklusifnya kita uncentang dan kita pilih customer-nya. Karena tadi penjualan online, jadi kita pilih customer-nya, yaitu penjualan online. Jika tidak ada daftar penjualan online, maka kita buat yang baru dengan cara klik new, kemudian isikan datanya penjualan online. Card ID-nya cscript04 dan selanjutnya kita klik selling details. Kita ganti layout-nya menjadi item, payment is due-nya menjadi COD, dan freight record-nya kita ganti menjadi NT. Jika sudah, klik OK. Dan kalau kita sudah memasukkannya, klik penjualan online, lalu klik use customer. Di sini kita masukkan invoice-nya, yaitu INV-611. Tanggalnya kita isi dengan tanggal pesan, yaitu tanggal 1 Desember 2020.
menghapus nomor PO-nya kita kosongi dan langsung saja sip, kita isi 1, item numbernya PKO, price-nya 7.600.000, text-nya kita pastikan sudah VAT. Pastikan payment metode-nya adalah cash. Sebelum melakukan record, kita Ctrl R. Karena memang kita mengganti ini menjadi order, maka tidak akan ada transaksi pencatatan jurnalnya. Kita klik OK. Selanjutnya, klik record. Selanjutnya, transaksi 3 ada bukti pengeluaran bahan produksi. Di sini ada bahan baku dan bahan penolong dengan total produksinya yaitu 5.740.000. Ini adalah dokumen pendukung transaksi ketiga. Nah, selanjutnya kita akan melakukan input transaksi. Yang pertama kita masuk ke Mayop, kita klik bagian inventory, kemudian adjust inventory. Jurnal numbernya kita isi BBBB01, tanggalnya tanggal 1 bulan 12 2020, memonya kita ketikkan pengakuan bahan baku dan bahan penolong pesanan Tuan Heri. Kalau sudah, kita masukkan apa saja yang digunakan untuk membuat pesanan Tuan Heri dari CPU strip 3 sampai PS. Langsung saja yang pertama ada CPU strip 3, kuantitinya 1. Karena bahannya digunakan, maka kita minus 1 dan amountnya menjadi berkurang 1.450.000. Pada akunnya kita akui menjadi akun 5-1100 yaitu raw material cost. Yang kedua ada SD 256, kuantitinya minus 2 dan pada akunnya kita akui sama yaitu akun 5-1100. Untuk selanjutnya caranya sama, langsung saja. Pada bahan penolong ada KC, kuantitinya minus 1 dan akunnya kita akui sebagai biaya bahan penolong pada nomor akun 5-1200. Begitu juga dengan CL dan PS, caranya sama. Kita akui akunnya akun 5-1200. Terakhir PS, kuantitinya -1, kemudian akunnya kita akui juga sama 5-1200. Selanjutnya, jika semua sudah terisi dengan benar, kemudian kita Ctrl R. Kita sesuaikan, jika sudah oke, lalu record. Cancel. Selanjutnya, untuk transaksi keempat ada bukti kas keluar yang dibayarkan kepada Intel Indonesia. Kita akan memasukkan pelunasan kepada Intel Indonesia dengan cara buka aplikasi Mayop. Pada bagian purchase, kita klik Pay Bills. Suppliernya kita masukkan Intel Indonesia, lalu klik Use Supplier. Akun nomornya kita isi 1, selanjutnya tanggal. Tanggalnya adalah tanggal transaksi, yaitu tanggal 2 bulan 12 2020. Amountnya kita isikan 48.390.750. Setelah kita mengisi informasi di atas, secara otomatis kita akan memperoleh transaksi. Dan di sini ada diskon. Diskonnya harus kita kurangkan menjadi 1.000.000
356.750. Maka total award adalah 48.390.750 sesuai dengan total amount yang dibayarkan kita. Masukkan amount applied-nya, selanjutnya klik enter. Jika out of value-nya sudah 0, maka kita sudah sesuai dan selanjutnya klik Ctrl R. Nah, jika sudah sesuai, pada recap transaction kita klik OK, lalu record. Kemudian transaksi kelima berkaitan dengan kartu harga produksi. Di sini ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya bahan penolong. Nah, transaksi 3 tadi kita sudah memasukkan bahan baku dan bahan penolong. Jadi kita sekarang hanya akan memasukkan biaya tenaga kerja. Caranya, kita masuk pada aplikasi Mayop. Pada bagian account, kita pilih record journal entry. General jurnalnya kita isi KHPP-01. Tanggalnya kita isi tanggal 2 bulan 12 2020 dan memonya pengakuan biaya tenaga kerja langsung pesanan Tuan Heru. Harus kita masukkan akun 5, yaitu direct labor cost. Selanjutnya kita use account. Kita isikan pada debit, yaitu Rp80.000, dan pada akun pembandingnya kita harus akui hutang pada nomor akun 2/1400, yaitu expense payable. Kita isikan pada bagian kredit dan kita enter. Jika out of value-nya sudah 0, maka sudah sesuai, dan selanjutnya kita Ctrl R. Recap transaction-nya sudah sesuai, kita klik OK. Kemudian record. Untuk transaksi 6 ada bukti penerimaan barang jadi. Di sini juga ada bukti kas keluar yang dibayarkan kepada JNT untuk membayar ongkos kirim. Di bawahnya juga ada dokumen pendukung transaksi 6, yaitu dari Tokopedia. Bawahnya lagi juga ada faktur pajak. Ini merupakan faktur pajak PPN dari faktur penjualan PKO. Yang terakhir, di sini juga ada bukti pendukung dari JNT. Ini adalah bukti pendukung yang dimiliki oleh transaksi 6. Langkah pertama, kita akan mengakui penerimaan barang jadi, yaitu kita klik aplikasi Mayop, kemudian klik inventory dan klik adjust inventory. Jurnal numbernya kita isi BC-01 dan tanggalnya kita isi tanggal 2 bulan 12 2020. Memonya kita isi pengakuan pesanan Tuan Heri yang sudah selesai. Kemudian pada bagian item kita masukkan PKO. Quantity-nya klik 1, kemudian unit cost-nya kita kosongi dan amount-nya kita kosongi. Setelah itu kita juga akan mengakui PKO yang kedua. Di sini kuantitinya kita kosongi, unit cost-nya kita klik 0 dan amount-nya kita klik 4.680.000. Pada akunnya kita akui pada akun 5/1100, yaitu raw material cost. Kita klik use account. Yang ketiga,
kita mengakui PKO kuantitinya 0, unit cost-nya 0, dan amount-nya 1.060.000. Karena di sini kita mengakui biaya penolong, jadi akunnya harus kita akui menjadi akun 5-1200, yaitu factory overhead cost. Kita klik use account. Yang terakhir kita akui PKO lagi, kuantitinya 0 dan unit cost-nya 5.820.000. Amount-nya kita akui sebesar biaya tenaga kerja, yaitu 80.000. Akunnya kita isikan akun 5-1300, yaitu direct labor cost. Jika sudah, klik use account. Kalau sudah kita masukkan semua, kita klik Ctrl R dan lihat rekap transaksionnya. Jika sudah balance dan sama, kita klik OK. Selanjutnya kita klik record. Langkah yang kedua, kita akan mengakui transaksi penjualan. Caranya, klik bagian sales, kemudian enter sales. Klik register pada bawah, kemudian klik order. Ketikkan tanggal 1/12/2020. Berikutnya kita klik change to invoice. Kita isikan ship to, kita isikan penjualan online Tuan Heri Salatiga. Tanggalnya kita isikan tanggal pengiriman sekarang, yaitu tanggal 2/12/2020. Kalau sudah, klik CTRL-R, dan jika sudah sesuai, kita klik OK dan kita klik record. Oke, langkah yang terakhir kita akan mencatat bukti kas keluar kepada JNT. Caranya, pada aplikasi Mayop kita klik menu banking, kemudian kita pilih spend money. Pada pay from account-nya kita pilih dan ganti menjadi akun cash on hand. Jangan lupa teks inklusifnya kita centang dan CW nomornya kita isi BKK-12-2. Pada tanggalnya kita isi tanggal 2 bulan 12 2020. Amount-nya kita isikan 300.000. Payanya kita ketikkan kurir JNT. Dan memo pembayaran ongkir ke Tuan Heri Salatiga. Akunnya kita akui freight paid sebesar 300.000. Jika out of balance-nya sudah 0, kita klik Ctrl R, lalu kita lihat cash on hand pada freight paid sebesar 300.000. Jika sudah, klik OK, lalu kita record. Lanjut pada transaksi ke-7. Kita lihat dulu transaksi ke-7. Di sini ada bukti kas keluar yang dilakukan oleh rumah komputer kepada aplikasi Dana. Dengan kata lain, kalau transfer Dana itu kita harus memasukkannya ke cash e-wallet. Langkah-langkahnya pada aplikasi Mayop kita pilih menu banking, kemudian spend money. Pay from account-nya kita ganti menjadi cash in wallet karena berasal dari Dana. Dan nomor buktinya kita ganti BKK 12-3. Pada tanggalnya kita isikan tanggal 3 bulan 12 2020. Amount-nya kita isikan 2.100.500. Payonya kita tuliskan PT PLN dengan menggunakan via Dana. Untuk bagian memo
kita ketikkan pembelian token listrik. Sudah selesai. Kalau sudah selesai, kita isikan jurnal yang pertama. Kita akui akun 6 strip 2200, yaitu electricity, water, and telepon. Kita ketikkan 2 juta dan pada akun keduanya kita harus mengakuinya pada akun payment fee. Kita ketikkan 1.500, pastikan out of balance-nya 0 dan kita klik Ctrl R. Lalu kita lihat jika sudah sesuai dan balance, kita klik OK dan kita klik record. Selanjutnya, untuk transaksi 8, ada informasi dari Tokopedia, yaitu pesanan Tuan Heri sudah selesai. Ini juga ada dokumen pendukung transaksi 8. Sebelum menginputkan transaksi 8, kita merubah dulu link account-nya. Klik setup, link account, kemudian sales account. Terus, jika sudah, klik OK. Setelah menyesuaikan link account, kita akan memasukkan penerimaan pesanannya. Klik sales, kemudian receive payment. Pada deposit to account, kita pastikan cash e-wallet. Customer-nya kita pilih penjualan online dan tanggalnya kita ganti menjadi tanggal 3 bulan 12 2020. Amount reserve-nya kita isi 8.573.400. Payment method-nya kita pilih dompet digital. Karena tidak ada, maka kita buat. Klik new, kemudian isikan dompet digital. Klik OK. Kemudian kita pilih dompet digital. Jika ada, langsung use metode. Dan kita masukkan diskonnya. Yang dimaksud di sini adalah payment fee-nya. 86.600. Sebelum kita record, kita Ctrl R. Perhatikan di sini untuk penjualan online ternyata masih ada fade out-nya. Untuk mengenolkan fade out, kita gunakan langkah-langkah, yaitu kita klik record terlebih dahulu, record, lalu klik transaksi jurnal. Kita masuk pada sales bagian paling bawah sendiri. Kita klik 2 kali pada bagian penjualan online. Lalu kita ganti VAT-nya menjadi NT. Use T-code. Lalu kita OK. Jika sudah menggantinya, maka VAT out-nya sudah hilang. Lalu kita OK-kan saja. Kita akan melanjutkan transaksi ke-9. Untuk transaksi ke-9 di sini ada bukti kas keluar yang dibayarkan kepada aplikasi Dana sebesar 502.500.000. Karena berasal dari Dana, karena berasal dari Dana dan untuk pembayaran tagihan PDAM, kita harus mengakuinya ke cash in wallet. Selain membayar airnya, di sini kita juga akan mengakui biaya adminnya atau payment fee-nya. Langkah pertama, kita masuk ke aplikasi Mayop. Klik banking, kemudian spend money. Pay from account-nya kita ganti cash e-wallet. Kemudian nomor buktinya kita isi BKK garing 12-4. Tanggalnya tanggal 5 bulan 12 2020. Amount-nya kita isikan 502.000
500. Pada payanya kita isi PDAM via Dana. Pada bagian memo, kita ketikkan pembelian tagihan air. Jika sudah selesai, kita masukkan untuk jurnalnya. Yang pertama, yang terkait dengan tagihan air, kita akui pada akun 6-2200 Electricity Water Telephone. Kita klik use account. Pada amonnya kita masukkan memasukkan jumlah tagihan airnya, yaitu sebesar 500.000. Dan yang kedua, biaya admin harus kita akui sebagai payment fee. Akun 6-1400. Jika sudah, klik Ctrl R, dan jika sudah sesuai, kita klik OK, lalu pastikan out of balance-nya 0, klik record. Selanjutnya, transaksi ke-10. Di sini ada transaksi pelunasan piutang dari RIS komputer. Ada aplikasi Mayop, klik sales, kemudian receive payment. Ada deposito account, kita klik cash in bank, kemudian customer-nya kita pilih RIS komputer, ID-nya kita ganti menjadi BKM-12-2. Tanggalnya kita isi tanggal 5 bulan 12 2020. Pada amount receive-nya kita isi 86.350.000. Payment method-nya kita pilih transfer bank, use method. Jika amount applied-nya kita sudah sesuai dan sama dengan amount receive-nya, selanjutnya kita klik enter, lalu kita klik Ctrl R. Di sini sudah sama nilainya cash in bank pada akun receivable sebesar 86.350.000. Kita klik OK, lalu klik record, cancel. Lanjut pada transaksi ke-11. Ada pesanan dari Tuan Ridwan melalui aplikasi Shopee. Beliau memesan paket komputer gaming sebanyak 1 unit. Kita inputkan pada aplikasi Mayop. Kita pilih bagian sales, kemudian enter sales. Kita ganti invoice-nya menjadi order dan pilih customer-nya penjualan online. Kita klik use customer. Kemudian pastikan tag inklusifnya kita hilangkan. Lalu invoice kita isikan 65XZWX. Date-nya kita isi 6/12/2020. Ketikan ship to-nya penjualan online Tuan Ridwan Klaten. Jika sudah, kita masukkan pesanan Tuan Ridwan. Price-nya 25.200.000. Pastikan terminnya adalah COD. Jika total balance duenya 27.720.000, lalu kita klik Ctrl R. Memang tidak ada jurnalnya karena masih order. Jika sudah, kita klik OK, lalu kita klik record. Transaksi yang ke-12 yaitu sama dengan transaksi nomor 3 sebelumnya. Di sini ada bukti pengeluaran bahan produksi. Ada bahan baku dan bahan penolong dengan total biaya produksinya yaitu 19.330.000. Ini
adalah dokumen pendukung transaksi 12. Nah, selanjutnya kita akan melakukan input transaksi. Yang pertama, kita buka aplikasi Mayop, kemudian klik bagian inventory, pilih adjust inventory. Kita masukkan jurnal number-nya yaitu BPBP-02. Tanggalnya kita isi tanggal 6 bulan 12 2020. Pada bagian memo kita isikan pengakuan bahan baku dan bahan penolong pesanan Tuan Ridwan. Kalau sudah, kita masukkan apa saja untuk pesanan Tuan Ridwan. Kita ketikkan CPU 7. Karena ini dikeluarkan atau berkurang, berarti kita minus 1. Dan pada akunnya, kita akui akun 5-1100 yaitu raw material cost. Yang kedua, ada SD 512 dengan kuantitinya minus 2, amountnya 795.000 dan akunnya sama, kita akui raw material cost 5-1100. Selanjutnya caranya sama, langsung saja pada KC quantity minus 1, pada akunnya kita akui akun bahan penolong yaitu 5-1200. Begitu juga dengan CL, akunnya sama yaitu 5-1200. Terakhir PS, akunnya sama dengan CL yaitu 5-1200. Jika sudah, kita klik Ctrl R lalu kita sesuaikan. Jika sudah sesuai, kita klik OK lalu record, cancel. Lanjut pada transaksi 13. Di sini ada transaksi bukti kas keluar yang dibayarkan kepada Nvidia Indonesia sebanyak 67.635.000. Langsung saja kita masukkan transaksinya. Buka aplikasi Mayop, klik menu purchase lalu pay bills. Pay from account-nya kita pastikan cash in bank dan masukkan supplier-nya Nvidia Indonesia. Jika sudah, CFW nomornya kita isi nomor bukti yaitu BKK-12-5. Tanggalnya kita isi tanggal 6 bulan 12 2020. Pada amount kita isikan 67.635.000. Di sini ada transaksi tanggal 28 bulan 11 2020 dengan diskonnya kita isikan 1.252.500. Jadi untuk total amount upgrade-nya 67.635 dan akan sama dengan total pengeluaran kita. Selanjutnya kita klik enter dan jika out of balance-nya sudah 0, maka kita Ctrl R, kita lihat jika sudah benar, klik OK. Lalu record. Kita inputkan transaksi 14. Pada transaksi 14, di sini berkaitan dengan kartu harga produksi. Di sini ada bahan baku, jumlah biaya bahan baku sebesar 17.910.000, biaya tenaga kerja senilai 80.000 dan biaya bahan penolong sebesar 1.420.000. Nah, di transaksi sebelumnya tadi kita sudah memasukkan biaya bahan baku dan biaya bahan penolong. Jadi, kita akan memasukkan biaya tenaga kerjanya. Pertama, masuk pada aplikasi Mayop, klik account lalu record journal entry. General jurnalnya kita isi
KHPP-02. Tanggalnya kita isi tanggal 7 bulan 12 2020. Pada memonya kita tuliskan pengakuan biaya tenaga kerja langsung pesanan Tuan Ridwan. Lalu akunnya harus kita akui akun 5, yaitu direct labor cost, karena kita memasukkan biaya tenaga kerja langsung. Kita isikan 80.000. Dan akun pembandingnya kita harus mengakuinya sebagai hutang pada akun 2-1400. Nilainya kita isikan pada sebelah kredit dan jika sudah klik enter. Pastikan out of balance-nya 0, selanjutnya kita Ctrl R. Jurnalnya direct labor cost proses pada expense payable senilai 80.000. Jika sudah klik OK, lalu record. Selanjutnya transaksi 15. Di sini ada bukti penerimaan barang jadi. Di sini juga ada bukti kas keluar yang dibayarkan kepada JNT. Di bawahnya juga ada dokumen pendukung transaksi 15 dari pesanan Shopee. Di sini juga ada faktur pajak. Ini merupakan faktur pajak PPN dari faktur penjualan paket komputer gaming. Nah, selanjutnya kita akan masuk dalam transaksi. Yang pertama, masuk pada aplikasi Mayoff. Pertama, kita harus akui penerimaan barang jadi. Kita klik inventory, kemudian adjust inventory. Pada jurnal numbernya kita isikan BPBJ-02. Tanggalnya kita isi tanggal 7 bulan 12 2020. Pada memonya kita masukkan saja pengakuan pesanan Tuan Ridwan yang sudah selesai. Item numbernya PKG, kuantitinya 1, unit costnya kita nolkan dan amountnya 0. Yang kedua, kita akui lagi sebesar bahan baku. PKG, kuantitinya 0, unit costnya 0 dan amountnya kita isikan 17.910.000. Pada akunnya kita pilih akun 5-1100, yaitu raw material cost. Jika sudah, klik use account. Yang ketiga, kita akui lagi PKG, quantity 0, unit cost 0 dan amountnya kita isikan 1.420.000. Pada akunnya kita masukkan akun 5-1200, yaitu Factory of Light Fabric. Selanjutnya, untuk mengakui dalam proses BTKL kita nolkan dan kita isi pada amountnya 80.000. Dan pada akun kita akui pada akun 5-1300, yaitu direct labor cost. Jika sudah, klik use account. Klik Ctrl R, lalu jika sudah sesuai klik OK dan record. Langkah yang kedua, kita akan mengakui transaksi penjualan. Yang pertama, klik sales, kemudian enter sales. Setelah itu klik register pada bagian bawah ini. Jika sudah, selanjutnya kita klik order. Lalu berikutnya change to invoice. Kita ganti tanggalnya menjadi tanggal pengiriman, yaitu tanggal 7 bulan 12 2020. Jika sudah, kita klik Ctrl R, maka akan muncul rekap transaksinya. Jika sudah, kita klik OK, lalu kita klik record. Oke. Yang terakhir, kita akan mencatat bukti kas keluar kepada JNT. Yang pertama, kita klik close dulu, lalu pada menu banking kita klik spend money. Pada pay from account-nya kita ganti menjadi cash on hand. Pastikan tag inclusive-nya kita hilangkan dan CW-nya kita ganti nomor bukti, yaitu
BKK garing 12-6. Tanggalnya kita isi tanggal 7 bulan 12 2020. Uangnya kita isikan 350.000. Payanya kita ketikkan kurir JNT. Memonya kita isi pembayaran ongkos ke Tuan Dipen. Jika sudah, akunnya kita akui akun Fredpite nomor akun 5-200. Selanjutnya kita enter. Jika sudah, pastikan out of value-nya 0, lalu kita klik Ctrl R. Maka akan muncul cash on hand pada Fredpite sebesar 350.000. Jika sudah, kita klik OK, lalu kita klik record. Itu tadi kita sudah menyelesaikan transaksi 1 sampai dengan transaksi 15. Cause baby